Ohayo gozaimasu minasan. Selamat kembali bergabung di channel Nihongo Belajar Bahasa Jepang bersama Ayu Sensei. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya ditunggu untuk subscribe-nya supaya kamu tidak ketinggalan untuk belajar bahasa Jepang. Oke, hai minasan. Hari ini kamu siap untuk belajar? Oke, hai. Ja ikimashou. Minasan, kamu masih ingat dong dengan materi sebelumnya, yaitu tentang tema tanda baca dakuten. Ya, tanda baca dakuten adalah tanda baca yang letaknya di pojok kanan atas berupa tanda kutip ya minasan. Ya, tanda baca dakuten adalah tanda baca yang hanya bisa digunakan untuk beberapa huruf saja minasan, yaitu berupa berjumlah 20 huruf. Kakiku keko, sasisu seso, tachitsu teto, dan haifu heho. Jika kamu belum paham, silahkan tonton video sensei sebelumnya ya. Ya, tanda baca yang berikutnya adalah tanda baca hangdakuten. Sedangkan tanda baca hangdakuten bentuknya adalah bulat atau maru, seperti tanda derajat. Letaknya juga sama di pojok kanan atas huruf. Tanda baca hangdakuten hanya berlaku untuk satu kelompok bunyi huruf saja, yaitu ha, hi, fu, he, ho, menjadi papi, pu, pe, po jika diberi tanda baca hangdakuten. Letaknya dakuten dan hangdakuten ada di pojok kanan atas. Hai minasan, sekarang kita menuju ke tanda baca yang baru. Minasan, bagi kamu yang sudah lancar untuk baca tulis Quran, mungkin tidak asing ya minasan dengan tanda baca mattobii. Ya, tanda baca berikutnya dibaca panjang, vokalnya panjang seperti da, la, atau la ya. Atau yu, ju, bi, fi, dan lain sebagainya. Seperti kita lihat di kutipan satu ayat berikut. Alladzi yuwaswisu fi syudu rinnas. Ya, ini adalah tanda baca mattobi minasan. Ya, dalam bahasa Jepang ada juga seperti persamaan aturannya seperti itu ya. Disebut tanda baca chompu. Tanda baca chompu adalah huruf vokal hiragana yang ditulis setelah huruf konsonan hiragana tersebut sebagai perpanjangan bunyi vokal. Kita lihat di sini, tanda baca chompu adalah tanda baca yang diambil dari 5 huruf hiragana a, i, u, e, u. Yang pertama adalah a. Ya, a di sini letaknya di belakang bunyi huruf konsonan sebelumnya sehingga menjadi panjang. K diberi a maka menjadi k, bukan ka tapi k ya. Selanjutnya adalah tanda baca berikutnya adalah i, chompu i menjadi ki, u, ku, e, ne, o, ko. Tentunya konsonan yang di depan ini k, ki, ku, ne, dan ko ini berubah ya, dan tanda baca chompu ini mengikuti bunyi vokal sebelumnya. Contohnya yang pertama adalah a tadi k, maka okasang, okasang ya artinya adalah ya ibu. I bisa ditulis double chompunya, i bukan e tapi i tidak ya, i. Atau yang berikutnya adalah kite kudasai, kite kudasai, tolong dengar. Berikutnya adalah suji. Tadi ini adalah ku, sedangkan ini adalah su. Nah, ini adalah chompu. Ku, suji. Ya, bilangan. Berikutnya sama seperti i, jika ada double vokalnya double i dan i maka dibaca i. E dan e dibaca e. Ini lawan dari i. Hai, i, itu artinya hai, sama dengan hai. Contoh berikutnya adalah onesang. Ya, ini adalah onesang, onesang. Kakak perempuan, kakak perempuan. Yang berikutnya adalah o,
atau u. Ohayo, maka dibaca ohayo, bukan ohayo tapi ohayo. Toori, toori, maka dibaca tori. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Tori, ya artinya adalah jalan. Hayata, mudah sekali ya minasang ya. Sekarang kita lihat sekali lagi. Oke, kamu sudah paham? Wakarimashita ka? Okasang, iie, kite kudasai. Suji, onesang, ohayo, tori. Hai, kantang desu ne. Mudah ya. Hai, yatta. Yang berikutnya adalah masih menyerupai tanda baca bahasa Arab ya. Tanda baca Quran ya. Hai, ina. Sedangkan di bawahnya adalah inna. Ya, kamu bisa tahu, bisa kenali apa perbedaannya ina dengan inna. Ya, ada penekanan di situ ya. Maka tanda baca ini disebut dengan hukumnya adalah tasydid. Ya, tasydid. Dalam bahasa Jepang kita juga mengenal tanda baca yang menyerupai bunyinya menyerupai tasydid. Aturannya seperti tasydid. Tanda baca apakah itu? Namanya tanda baca sokwon. Ya, sokwon. Kita lihat tanda baca sokwon. Sama seperti compu, tanda baca sokwon adalah tanda baca satu yang diambil dari 46 huruf hiragana. Kalau tadi compu adalah dari A, I, U, E, O ya. Sedangkan sokwon hanya satu, yaitu menyerupai bunyi kamu bisa baca mengenali hai, tsu, tsu. Sedangkan sokwon bentuknya tsu tapi dia ukurannya lebih kecil. Hai, kita lihat di sini. Hai, yonde kudasai. Neko. Artinya ya, neko, kucing. Sedangkan ini dibaca ne, tadi tsuko, netsuko. Sedangkan jika ingin menjadi sokwon, tasdid tadi, maka tsunya harus berubah menjadi kecil. Dan letaknya adalah di pojok kiri bawah. Nah, seperti ini minasang ya. Maka dibaca, kalau tadi neko, maka menjadi neko, neko ya. Dia letaknya di pojok kiri bawah. Pojok kiri ko-nya ya, karena dia yang double adalah penekanannya adalah yang ko-nya. Bukan yang ne-nya, tapi yang ko-nya. Neko ya. Bukan netsuko, tapi neko. Oleh karena itu harus hati-hati minasang. Soko harus tulisnya, fontnya itu lebih kecil daripada huruf font yang asli yang sejajar dengannya. Arti neko adalah hai. Hai minasang, contoh yang lain adalah kite kudasai. Kite kudasai. Artinya adalah hai, kemarilah, datanglah ya. Sedangkan jika diberi sokwon di sini akan menjadi kite ya, artinya adalah perangko. Kite dengan kite. Contoh yang lainnya adalah oto ya. Sedangkan jika di sokwon otto. Otto artinya adalah suami. Oto suara dengan otto, suami. Hai, kite. Kite. Oto, otto. Jadi jika berubah huruf maka merubah bunyi. Jika bunyinya berubah maka arti pun menjadi berubah pula. Hai minasan. Selanjutnya jika masih bingung, hai. Berikutnya dibaca hai, makura. Jika diberi sokwon menjadi makura, menjadi hai, makura. Bukan makura tapi makura. Ku-nya yang double ya minasang, yang ditekankan. Makura ya artinya ya, sedangkan makura ya menjadi gelap gulita. Berikutnya hai, kata dengan betul sekali kata. Sedangkan kata yang di bawah adalah ada sokwonnya, artinya adalah
Ya, menang. Betul sekali. Kata-kata. Makura, makura. Wah, kantang sekali minasang ya. Tapi minasang masih wakarimaseng. Shitsumo ga arimasu ka? Jika ada shitsumo, silakan. Dozo dozo silakan ditulis di kolom komentar supaya saya bisa menjawab dan teman yang lain bisa membacanya. Hai minasang yatta. Nah, minasang, tanda baca yang berikutnya adalah tanda baca yang namanya yoong. Yoong. Yoong, kita lihat di sini. Kita lihat di sini perbedaannya, apa yang berbeda minasang? Ya, betul sekali. Huruf ya-nya dia adalah kecil. Kita lihat di sini cara bacanya. Jika yang kiri dibaca kia, maka yang kanan dibaca kia. Kia, i-nya hilang ya. Kia dia menjadi senyap. Disenyapkan i-nya. Kia menjadi kia, kepleset. Kita lihat contohnya. Di sini ada sia. Benar sekali. Sia, siu, dan sio. Ini belum menjadi tanda baca yoong minasang. Jika menjadi tanda baca yoong, ya-nya menjadi kecil ya, berikut seperti ini. Nah, di bawahnya ini adalah tanda baca yoong. Yang ini belum yoong karena dia menjadi masih besar serupa dengan huruf sebelahnya yang sejajar. Tapi kalau seperti ini dia lebih kecil ya, bisa setengahnya atau seperempatnya lebih kecil. Sama seperti itu juga. Ini maaf ya, ke bawahnya susah digeser. Ya, jika menjadi yoong maka menjadi seperti ini minasang. Ya, kita lihat cara bacanya. Sia yang pertama yang belum yoong dibaca sia, siu, dan siyo. Oke? Sedangkan yang bawahnya menjadi sya atau SHA ya. SYA atau SHA sama bacanya sya. Sya, bukan sia tapi sya. Shu, shyo ya. Cia, ciu, dan cio. Sedangkan jika menyoong maka menjadi cia, ciu, dan cio. Kita lihat contohnya. Oh maaf, sebelumnya di sini ada beberapa huruf yang bisa diberi yoong. Jadi yoong ini berupa hurufnya kecil ya minasang. Nah, huruf-huruf kecil ini ya, yu, dan yo ini ya. Ya, yu, dan yo ini jika menjadi kecil ya, maka akan merubah bunyi huruf konsonannya menjadi senyap minasang ya. Contoh-contohnya di sini kita lihat hanya ada beberapa huruf yang boleh diberi yoong, yaitu huruf-huruf konsonan yang berakhir i, yang berakhiran bunyi i. Di sini ki ya, ki, shi, ci, ni, hi. Kemudian mi. Lalu ri, gi di sini ya, ji, bi, pi. Ya, sedangkan ka, aku, keku tidak boleh diberi yoong minasang. Jadi huruf-huruf yang diberi yoong adalah huruf-huruf yang berakhiran vokal ki. Dari kaki ku keko mana yang vokal i? Ya tentunya ki. Dari nani nu neno mana yang vokal i? Tentu ni ya. Tentu ni di sini ya. Sedangkan nanu dan no tidak ada kan ya. Nah, jadi di sini ada yoongnya bisa difungsikan. Jadi yoongnya adalah 3 huruf ya, yu, dan yo. Tapi menjadi kecil hurufnya. Kita lihat contoh saja. Di sini kita lihat dibaca hai, rio, rio, rio. Sedangkan yang ini sudah berubah menjadi yoong minasang. Jadi kecil ya. Rio, rio ya. Rio dengan rio. Rio dengan rio tentu beda artinya ya. Rio pemanfaatan, penggunaan, sedangkan rio itu artinya adalah ya jumlah, volume. Ya, kita bisa lihat ya, harus kecil minasang ya. Mungkin ini kurang kecil tapi ini harusnya lebih kecil daripada ini ya. Sedangkan ini kan beda ya, yo besar dengan yo kecil, yo dengan yoong ya. Yang berikutnya contohnya di sini ada bunyi ya, dibaca hai, benar sekali, Tokyo. Sedangkan jika menjadi yoong maka menjadi
Tokyo. Dari Tokyo menjadi Tokyo. To-nya di sini adalah compu ya. Panjang tadi ya, matobi ya. Tokyo. Ini juga menjadi yoong ditambah u menjadi panjang ya. Jadi Tokyo. Tokyo. Hai. Yang berikutnya adalah ya, di sini tanda baca dakuteng. Bioing. 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 Sedangkan yang di bawahnya bukan dibaca bioing, tapi menjadi bioing. Bioing. Bioing dengan bioing memiliki arti yang sangat-sangat berbeda minasang. Bioing adalah hair salon, salon rambut, salon kecantikan, salon untuk rambut biasanya ya. Bioing ya. Sedangkan bioing ini artinya rumah sakit. Maka jika kamu salah mengucapkan, maka pula salah paham minasang ya. Yang berikutnya contohnya adalah ya, Shukyo. Panjang semuanya. Shukyo. Dia ini yoong tapi diberi compu minasang. Diberi matobi, jadi diberi compu, maka dia menjadi panjang. Ini juga ya. Jadi Shukyo. Artinya adalah ya agama atau kepercayaan agama ya. Hai minasang, yang berikutnya adalah misalnya lebih pendek minasang. Ya. Dibaca, hai yonde kudasai. Benar sekali. Ocha. Ocha. Sedangkan ini adalah ya. Nah, yang depan ini bukan yoong minasang ya. Yang yoong yang kecil ini ya. Dibaca, ya benar sekali. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Hai, yonde kudasai. Benar sekali. Dibaca, ini ni ya, ni. Nyuing. Nyuing. Bukan na ya. Nah, ini seperti ada new begini, new, maka diambil dari ni ya. Na bukan nu, bukan ni, dan bukan no. Atau bukan huruf n, tapi huruf ni. Kita lihat di sini ki, bisa lihat di sini ci ya, cha, kyo ya, ocha, yubin kyoku, dan new yang artinya adalah ya diopnam, dirawat inap. Hai minasang, kokomade shitsumon ga arimasu ka? Ya, kalau ada pertanyaan, ada shitsumon, silahkan tulislah shitsumon kamu di kolom komentar. Hai,じゃあ皆さんご清聴ありがとうございます。Nah, supaya lebih meyakinkan lagi, mari kita berlatih ya. Renshu shimashou. Mari berlatih. Tuliskan nama dan kelasmu, juga tugas keberapa dengan tulisan tangan. Tugas kali ini Sensei beri nomor tugas ke-11. Tugas ke-11. Yang pertama adalah tulislah 46 huruf hiragana masing-masing sebanyak 5 kali dengan tinta warna biru. Ingat, dengan tinta warna biru. Kali ini Sensei memberi kamu perintah untuk menuliskan huruf hiragana dengan pena ya, bukan dengan pulpen, tapi dengan pena yang untuk satu Romawi ini. Jadi 46 sebanyak 5 kali. A-nya 5 ya. Contohnya seperti A, I, dan seterusnya. Contohnya seperti pertemuan minggu lalu ya, supaya kamu lebih lancar minasang ya. Sedangkan yang kedua, Romawi 2, salinlah kosakata berikut ke dalam huruf hiragana dengan menggunakan tanda baca sokwong, yoong, atau compu tadi ya minasang. Masing-masing sebanyak 2 kali minasang. Contohnya rei di sini ya. Neko. Nah, ini dia menggunakan sokwong ya. Neko sebanyak 2 kali. Neko ya. 1, ittekimasu. Sekken, nikki, buka, jikka, gakko, hokkaido, shumi, myoji. Berikutnya adalah ryori,
Riorinya pendek ya, riori. Thank you. Kyo kasyo. Kyo-nya yang panjang berarti. Shukudai. Benkyo, kyo-nya panjang. Dan ini semuanya panjang. Yunyu. Hai minasan. Kokomade gambatte kudasai. Gambarimashou. Selamat berlatih. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jamata minasan.